Sahabat Rema yang terkasih, hari ini hari Minggu Paskah yang ke-6, kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 23 sampai dengan 29. Dan permenungan kita hari ini mengambil tema dalam kasih kita tinggal bersama Allah. Seringkali kita ditanya, Allah itu tinggal di mana? Dan jawaban kita selalu mengatakan bahwa ya Allah itu tinggalnya ya di surga. Saya kira ini jawaban yang benar, jawaban yang tak terbantahkan dan mungkin jawaban yang paling aman. Karena memang Allah tinggal di surga. Tetapi hari ini Yesus dalam bacaan Injil yang kita baca, ia mengatakan sesuatu yang berbeda. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jelas bahwa dalam orang yang saling mengasihi, Allah akan tinggal dalam orang tersebut. Sebenarnya jawaban Yesus ini untuk menguatkan para murid yang pada saat itu tahu bahwa Yesus akan meninggalkan mereka dan mereka khawatir, cemas, takut apa yang akan mereka lakukan kalau Yesus meninggalkan mereka. Yesus tahu bahwa mereka cemas, mereka itu sangat khawatir. Oleh sebab itu ia mengatakan hal itu. Ia ingin bahwa para rasul itu tahu Yesus bersama Allah akan tetap tinggal bersama mereka apabila mereka itu saling mengasihi. Lalu bagi kita yang juga adalah murid-murid Kristus, tentu perkataan Yesus ini menjadikan kita penuh harapan bahwa Allah akan tinggal bersama kita kalau kita itu dipenuhi oleh kasih. Maka menjadi jelas di sini pula bahwa kasih harus menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Lalu kalau kita melihat secara konkret, ada banyak orang yang sangat mudah untuk mengasihi. Tinggal dalam kasih keluarga, masyarakat, mereka saling bisa memberi hormat, saling mengasihi, hidup dengan baik satu sama lain. Tetapi ada juga orang-orang yang tidak mudah untuk mengasihi. Alasannya bermacam-macam. Mungkin mereka merasa dikhianati, mereka diperlakukan tidak adil, mereka disakiti, atau juga mereka mempunyai keinginan-keinginan pribadi yang mungkin masih menyesatkan. Atau juga mereka masih diliputi dengan kecemasan, ketakutan dalam hidup mereka. Nah, menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita sungguh juga sudah mempunyai kasih itu di dalam diri, di dalam kehidupan kita? Atau kita masih mempunyai penghalang-penghalang yang alasannya mungkin sudah saya sebutkan tadi, yang membuat kita tidak bisa mengasihi dengan bebas? Nah, saya mengundang saya sendiri dan juga Anda semua untuk berani melihat hidup kita lebih dalam. Apakah kita sudah diliputi kasih dalam kehidupan kita, dalam keluarga, di dalam lingkup studi, dalam lingkup kerja, dalam lingkup masyarakat kita berserawung dengan mereka. Apakah kita sudah sungguh diliputi kasih atau masih ada penghalang-penghalang? Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita. Apabila masih ada penghalang itu, apakah kita juga sudah berusaha untuk bisa menghilangkan penghalang-penghalang itu supaya kita sungguh bisa diam, tinggal bersama Allah? Tidak mudah memang, tetapi bukan juga tidak mungkin. Artinya bisa dilaksanakan meski tidak mudah. Mungkin kita perlu memberanikan diri, mohon kepada Allah untuk memberi kekuatan kepada kita supaya kita berani mungkin untuk mengampuni atau memohon ampun apabila kita melakukan kesalahan.
Dan jangan lupa kita mempunyai sakramen pengampunan dosa. Bukankah kita mempunyai hak untuk datang kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah sehingga kita terbebaskan dari hambatan-hambatan kita untuk bisa mengasihi dengan tulus. Semoga kita semakin berani mengasihi orang lain supaya Allah itu tinggal di dalam diri kita dan juga dunia ini dipenuhi dengan kasih. Artinya juga dunia ini dipenuhi dengan kehidupan Allah sendiri. Semoga kita mempunyai kekuatan untuk itu, memperoleh kedamaian dalam diri kita karena kasih Allah itu tinggal dalam diri kita dan kita pun menjadi agen-agen bagi kasih Allah itu untuk orang-orang di sekitar kita. Apakah Anda sudah mengasihi? Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dan juga keluarga saudara, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.